Tertarik untuk mendaki Gunung Merapi? Kalian wajib tahu nih informasi seputar jalur pendakian Gunung Merapi dan hal-hal penting yang perlu diperhatikan sebelum mendaki. Memiliki ketinggian puncak 2.930 mdpl, Gunung Merapi sendiri berada di 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten, serta berada di 2 provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun termasuk gunung berapi aktif, namun hingga kini Gunung Merapi masih menjadi lokasi hiking dan tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Gunung Merapi memiliki beberapa jalur pendakian yang dapat dipilih oleh para pendaki, tergantung pada tingkat kesulitan, preferensi dan juga ketersediaan izin. Setidaknya ada 3 jalur pendakian yang populer untuk mencapai puncak Gunung Merapi, yaitu jalur Slow, jalur Babadan dan jalur Kinarrejo. Jalur pendakian. Yang pertama jalur Slow. Jalur pendakian Gunung Merapi yang satu ini adalah lintasan terpendek menuju puncak yang dimulai dari pos Joglo 2 di atas Desa Plalangan Kecamatan Slow Kabupaten Boyolali. Jalur ini punya medan yang terus menanjak dan hanya dapat dilalui oleh 1 orang pendaki saja. Selain itu jalur ini melewati gerbang Taman Nasional Gunung Merapi, pos 1, pos 2 dan Pasar Bubrah. Yang kedua jalur Babadan. Jalur pendakian Gunung Merapi berikutnya adalah jalur Babadan yang merupakan lintasan terpanjang menuju puncak yang dimulai dari pos Babadan di Desa Babadan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Jalur ini punya medan yang berliku dan melewati 4 hulu sungai. Jalur ini melewati Terminal 1, Bukit Pahtuk, Terminal 2 dan Bukit Kejen. Yang ketiga jalur Kinarrejo. Jalur ini adalah lintasan alternatif menuju puncak yang dimulai dari pos Kinarrejo di Desa Kinarrejo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Memiliki medan yang bervariasi dan melewati beberapa kampung. Jalur ini melewati pos Pemancar, pos Kaliadem, pos Bangker dan pos Pasar Bubrah. Hal-hal penting sebelum mendaki. Mendaki Gunung Merapi adalah aktivitas yang menuntut persiapan fisik serta mental yang matang sebelum memulainya. Persiapan fisik memang menjadi hal terpenting sebelum mendaki Gunung Merapi. Kamu perlu menjaga kondisi fisik dengan melakukan latihan fisik secara teratur, seperti berjalan kaki, lari atau bersepeda untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kekuatan otot. Selain itu perlu juga melakukan peregangan otot secara teratur untuk mengurangi risiko cedera pada saat mendaki. Tidak hanya persiapan fisik, persiapan mental juga tidak kalah penting. Mendaki Gunung Merapi bisa menjadi tantangan yang membutuhkan ketahanan mental yang kuat. Jadi kamu perlu mempersiapkan diri secara psikologis dan melatih ketahanan mental. Persiapan mental bisa dilakukan dengan menghadapi tantangan kecil di sekitar, misalnya merencanakan perjalanan pendakian ke gunung-gunung yang lebih rendah sebelum mencoba Gunung Merapi. Pastikan untuk memeriksa status Gunung Merapi sebelum pendakian melalui Badan Geologi atau Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi. Pelajari rute pendakian yang akan kalian ambil. Ada beberapa jalur pendakian yang dapat dipilih, dan masing-masing punya tingkat kesulitan yang berbeda. Pilihlah yang paling sesuai dengan kemampuan fisik dan pengalaman pendakianmu. Pastikan kamu membawa perlengkapan pendakian yang sesuai termasuk pakaian yang nyaman dan cocok untuk cuaca gunung yang berubah-ubah, alas kaki yang kuat, perlengkapan tidur serta perlengkapan pendukung lainnya seperti headlamp, peralatan memasak, dan lain-lain. Sebelum mendaki, jangan lupa untuk membuat rencana evakuasi darurat yang jelas, termasuk titik-titik pertemuan dan nomor kontak penting. Kamu juga perlu memahami prosedur evakuasi dalam situasi darurat. Terakhir penting juga untuk menjaga kebersihan lingkungan saat mendaki Gunung Merapi. Jangan sampai meninggalkan sampah di sepanjang rute pendakian dan bantu menjaga kelestarian alam gunung. Dengan memerhatikan hal-hal tersebut, kamu dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk mendaki Gunung Merapi dan meningkatkan keselamatan serta pengalaman pendakian. Mitos. Erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada tanggal 26 Oktober tahun 2010 menyisakan cerita pilu yang mendalam. Kejadian itu telah menewaskan ratusan orang, salah satunya Mbah Marijan, sang juru kunci Gunung Merapi. Gunung yang berlokasi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta ini menjadi salah satu destinasi pendakian favorit bagi para pencinta alam.
Gunung ini ternyata juga menyimpan berbagai mitos yang beredar di kalangan masyarakat setempat. Keraton di Gunung Merapi. Dalam Museum Gunung Api Merapi tertulis informasi bahwa gunung tersebut memiliki tempat yang angker dan sakral. Tempat terangker Gunung Merapi berada di kawahnya yang disebut sebagai istana dan pusat keraton makhluk halus Gunung Merapi. Masyarakat sekitar lereng sering mendengar dan melihat keraton, bala tentara serta rajanya melalui mimpi dan suara. Bahkan mereka mempercayai suatu mitos bahwa ketika meninggal dunia, masyarakat lereng Gunung Merapi akan menjadi prajurit atau penduduk yang mengelola lahan pertanian milik Keraton Merapi. Masih seputar keraton di Gunung Merapi, Gunung Wuto juga dianggap sebagai bagian Keraton Merapi yang angker. Gunung Wuto dipercaya sebagai pintu gerbang utama Keraton Merapi. Gunung Wuto dijaga oleh makhluk halus, yaitu Nyai Gadung Melati yang bertugas melindungi lingkungan, tanaman, serta hewan di wilayah gunung. Pasar Gaib Bubrah. Mitos dan cerita mistis yang satu ini sudah menjadi rahasia umum, adalah Pasar Bubrah yang berada di bawah puncak Gunung Merapi dan berisi batuan serta pasir. Pasar Bubrah dipercaya sebagai pasar besar Keraton Merapi, layaknya pasar pada umumnya. Beberapa pendaki pernah mendengar keramaian transaksi jual-beli. Kemudian ada bunker angker, konon pernah ada seorang wisatawan yang mengikuti lavatur dan perlahan menghampiri bunker. Bunker tersebut memiliki tangga menurun ke arah pintu. Diceritakan wisatawan tersebut turun dan menengok situasi di dalam bunker yang gelap. Ia mendorong pintu besi bunker yang berat tersebut dan menemukan satu ruangan luas seukuran ruang kelas di dalamnya. Ruangan tersebut berbentuk setengah lingkaran dengan bekas lahar panas yang telah membatu di tengah bunker. Usai menengok kondisi di dalam bunker, wisatawan tersebut tiba-tiba mendengar suara menangis dari bunker. Pantang menangkap binatang keramat. Beberapa jenis binatang keramat yang tinggal di hutan sekeliling Gunung Merapi dianggap dimiliki oleh Eyang Merapi. Binatang hutan terutama macan putih yang tinggal di hutan Blumbang, pantang ditangkap atau dibunuh. Pun dengan kuda yang tinggal di hutan Patuk Alap-Alap berada di sekitar Gunung Wuto. Sementara itu di antara Gunung Selokopo Ngisor dan Gunung Gajah Mungkur, kuda tersebut diyakini sebagai binatang tunggangan dan penarik kereta Keraton Merapi. Masyarakat sekitar percaya bahwa Gunung Merapi dihuni oleh makhluk halus atau roh-roh gaib yang menjaga gunung tersebut. Binatang-binatang tertentu dianggap sebagai wujud atau tunggangan dari makhluk-makhluk gaib ini. Dengan menangkap binatang tersebut, sama saja mengganggu keberadaan makhluk halus yang menjaga gunung. Konon siapapun yang berani menangkap binatang keramat akan mendapat kutukan atau sial. Kutukan ini bisa berupa penyakit, kecelakaan atau bahkan bencana alam.